Jadi sejak tahun 2017 kami sosialisasi secara masif ke masyarakat. Yang kami temui persoalan yang paling mendasar adalah masyarakat itu mewarisi pengetahuan yang salah terhadap air hujan. Pengetahuan yang salah itu seperti apa? Masyarakat masih memahami bahwa air hujan itu kotor. Yang kedua, mereka pemahamannya adalah air hujan juga penyebab bencana, dalam hal ini banjir. Jadi tidak, terus air hujan juga menjadi persoalan. Persoalan apa? Ketika mereka bekerja, kemudian turun hujan itu menjadi persoalan. Mau berangkat kerja turun hujan, mereka merasa mengalami ketidakadilan. Saya mau kerja kok turun hujan. Kemudian yang keempat itu hampir sama dengan yang ketiga tadi, itu persoalan dari aktivitas masyarakat kita yang seolah-olah terganggu dengan air hujan. Jadi entah pekerjaan, entah sekolah, entah aktivitas yang lain, kalau kena air hujan itu, kalau datang air hujan mereka merasa terganggu. Jadi pengetahuan yang keliru ini yang kita luruskan. Pondok Darul Ulum di asrama Ainus Syam itu bikin video dokumenter tentang peran perempuan pesantren dalam rangka mensosialisasikan manfaat air hujan di jalur keilmuan dari perspektif agama. Rencananya gitu. Judul filmnya nanti itu dokumenternya karena ngangkat tema perempuan, judul filmnya Perempuan Air di dalam Pusaran Ilmu. Kita gali bagaimana peran santriwati, peran bunyai, peran tokoh-tokoh agama, terutama perempuan di sana itu untuk ikut bersama-sama dakwah air hujan di masyarakat lewat jalur mereka. Dia mau keluar kisi-kisi nih mau keluar. Secara tertulisan. Mungkin kan anu wawancara gitu. Ingkang nangketi Mas Pur. Oh, nggih. Menawi background sing kitab-kitab tentang perpustakaan wonten. Nek biasa gitu mriki ngaten iki. Pripun? Mendokumentasikan kegiatan air hujan. Kok kebetulan hari ini kita mengerjakan film. Artinya kawan-kawan mengerjakan film di dalam film. Akhirnya ya kita paling yang paling untuk yang paling tua. Awalnya dari obrolan dua orang, saya sama salah satu pendiri juga namanya Pak Agung Priyowibowo. Kami diskusi 2015 pertengahan, saya ingat bulan Mei waktu itu, diskusi tentang kebudayaan. Kami berlanjut membahas tentang perubahan iklim terhadap krisis air bersih. Akhirnya kita tertarik untuk mengolah air hujan karena berawal dari Pak Agung belajar di Romo Kirjito Magelang. Gerakan kami itu adalah mengajak masyarakat untuk kembali membudayakan mandiri air bersih melalui pemanfaatan air hujan. Nah, seberapa penting persoalan ini harus disuarakan ke masyarakat? Sangat penting. Jadi karena perubahan iklim terjadi krisis air bersih. Nah, krisis air bersih itu
tidak hanya persoalan tentang kuantitas atau jumlah air, tetapi krisis air bersih yang terjadi saat ini adalah sudah masuk ke wilayah kualitas air. Ya, ini yang kami bawa kemana-mana untuk mensosialisasikan bahwa kualitas air kita, air tanah kita, air sungai kita itu banyak tercemar. Kualitasnya sudah menurun. Maka dengan air hujan yang kualitasnya masih bagus ini, ayo kita sadar. Sembari kita mengembalikan kualitas air tanah kita, kualitas sungai kita, ayo kita perbaiki. Tapi kita manfaatkan air hujan untuk mengisi jeda waktu itu. Syukur-syukur sampai seterusnya kita bisa mengkonservasi air melalui pemanfaatan air hujan. Bagaimana kita tahu air hujan itu kan dia kandungan asamnya tinggi juga. Nah, layak hendaknya untuk dimanfaatkan itu kita harus tahu kualitasnya seperti apa. Ya, kalau kualitasnya sesuai dengan baku mutu air bersih, kan kita ada baku mutu air bersih. Air itu layak enggak dimanfaatkan, kayak gitu ya. Ada Permenkes 32 2017 itu. Ketika penolakan tentang gagasan air hujan itu, misal air hujan dituduh sebagai air kotor, air yang tidak baik, datanya ada apa enggak? Nanti akan kita cross check dengan data kita. Karena kita juga pada akhirnya memasukkan air hujan ke laboratorium juga agar kami bisa punya pegangan. Nah, kita diskusikan itu lebih enak lah kalau penolakan seperti itu. Yang parah ya penolakan yang sampai sabotase itu. Saya dari Brawijaya, mahasiswa S2 Teknik Pengairan Universitas Brawijaya. Dapur sendiri memiliki sampel yang disimpan selama setahun dan bahkan ada yang disimpan selama 4 tahun. Hasil kemarin dari laboratorium pada yang penyimpanan 4 tahun terdapat variabel-variabel yang di atas standar baku mutu. Nah, sehingga kegiatan kami di sini untuk filter kami adalah untuk mampu meredus atau menurunkan kadar-kadar tadi yang melewati baku mutu tersebut. Jadi satu kesatuan ini instalasi pemain air hujan. Dari atas ini kita pakai genteng tanah. Genteng tanah itu yang paling aman untuk nampung air hujan karena dia tidak korosi, dia aman kena sinar matahari, kena dingin, itu sangat aman materialnya. Jadi itu untuk manennya. Dari atas genteng dia airnya turun ke talang. Yang panjang ini talang. Talang kita pakai talang PVC yang relatif aman. Ini pakai talang, kemudian dari talang masuk ke penyaring pertama. Ini kan ada pipa itu terakhir ya, itu ada penyaring pertama. Itu saringan kasar. Saringan kasar itu biar daun-daun nggak masuk ke dalam aliran. Jadi yang masuk cuma material airnya. Setelah itu dia masuk pipa ke pipa, terus ada pipa pengendapan. Ada pipa pengendapan, 2 pipa besar. Terus kalau pipanya itu sudah penuh, itu airnya masuk ke dalam tangki. Sudah. Setelah masuk ke dalam tangki, bisa kita manfaatkan dengan mengalirkannya ke penyaring terakhir. Ini penyaring untuk menjernihkan air, walaupun air hujan sudah jernih. Kalau kita ngambil langsung dari sini juga jernih. Cuma ini kita lebih mengamankan lagi pakai penyaring. Ini penyaring terakhir bisa kita ambil langsung dari. Buat pengobatan ya kita ngambil dari sini, baru kita masukkan ke dalam alat. Alatnya namanya banyu setrum. Itu yang bikin dari salah satu guru kami juga, namanya Gus Arifin.
beliau berdomisili di Solo. Itu kita dapat kiriman banyu setrum, alat banyu setrum itu untuk meningkatkan antioksidan air. Nah, itu biasanya untuk treatment kondisi tubuh yang agak kurang sehat dipakai. Dari pergerakan kami sejak tahun 2017 yang masif itu, alhamdulillah menghasilkan sesuatu. Jadi sekarang sudah mulai ada hasil, masyarakat sudah ada yang menerima tentang gerakan memanen air hujan. Di Jombang sendiri ada pondok pesantren, di Pondok Pesantren Darul Ulum, tepatnya di Asrama Ainus Syam, Asrama Putri, sudah membangun pemanen air hujan untuk kebutuhan keseharian di pondok. Asrama Ainus Syam ada dari SMP, SMA, sama mahasiswi. Mahasiswi ada sekitar 27. Alhamdulillah selama ini mencukupi. Alhamdulillah kita punya tandon besar, kita punya sanyo 3 besar. Itu alhamdulillah selama ini mencukupi, tidak sampai kekurangan. Alhamdulillah. Kita kebor sumur ya asanyo itu dari sumber. Iya, saya selama ini kan kita pakai filter air yang merek apa itu selama ini saya tahu di DS TDS-nya itu 238. Saya tahu itu bahwa itu tidak baik untuk dikonsumsi. Memang sumbernya kan mungkin dekat dengan sungai atau kurang tahu saya. Memang berkali-kali saya ganti alat pun juga jelek. Kalau membiasakan anak membeli air mineral dari luar, itu juga kami kerepotan dengan sampah yang ditimbulkan. Win-win solusinya ya ada itu bahwa dengan memanen air hujan itulah salah satu pilihan, satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan 2 hal. Satu, dari kesehatan, mereka minum air yang sehat. Yang kedua, meminimalisir sampah plastik, sehingga ada 2 manfaat yang kita rasakan. Itu harapan kami setelah ini panennya maksimal, tidak saya larang anak-anak untuk minum air kemasan, sehingga bisa mengurangi sampah plastik. Ainus Syam Dermawan. Minum air hujan. Yes. Selamat mengkonsumsi air langit, air yang sangat luar biasa, yang istimewa dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan besarnya, ada kesadaran yang terbangun di masyarakat untuk kembali membudayakan mandiri air bersih melalui pemanfaatan air hujan. Itu target besarnya kami.